Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat BSJD. Salam damai dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Di pagi yang indah ini kita akan memulai hari dengan renungan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Nasi yang kita baca tadi adalah narasi dalam pelayanan perjamuan kudus. Terdengar biasa, lazim, bahkan mungkin ada yang sudah hafal di luar kepala. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengulik sejenak beberapa hal menarik saat ibadah perjamuan kudus dilakukan. Pertama, bukan hal baru bagi kita jika dalam ibadah perjamuan kudus jumlah orang yang datang jauh lebih banyak daripada ibadah minggu biasa serta ibadah-ibadah lainnya. Gereja yang penuh saat perjamuan kudus adalah hal biasa, tetapi tidak dengan ibadah minggu biasa. Yang kedua, saat ini tren dalam perjamuan kudus adalah memfoto roti lengkap dengan ayat Alkitabnya serta anggur tua dalam seloki. Media sosial, WA, Facebook, Instagram, berhamburan foto-foto tersebut dengan berbagai captionnya. Umumnya hal ini terjadi pada kalangan muda-mudi, tapi tidak jarang juga orang tua pun tidak mau ketinggalan. Ini adalah fenomena sosial yang terjadi saat ini. Fenomena ini memberikan indikasi seseorang yang membutuhkan pengakuan publik akan nilai spiritualitas yang ia miliki, yakni taat terhadap perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Nah, bagaimana respon kita terhadapnya? Apakah kita adalah bagian dari itu? Roti dan anggur adalah simbolisasi tubuh dan darah Kristus yang menjadi lambang penembusan dosa. Kita yang harusnya menerima hukuman kekal dibebaskan secara gratis, menerima anugerah keselamatan kekal dari Allah. Ini murni tindakan dan karya Allah dalam Yesus Kristus. Tidak ada partisipasi manusia sama sekali. Jadi dengan tahu itu, apa yang mau kita katakan kepada Allah? Apakah kita mau bilang, "Tuhan, aku sudah datang ke gereja dan melaksanakan serta mengikuti sakramen perjamuan kudus, makan roti, minum anggur. Sebagai buktinya, bisa Tuhan lihat di WA, Facebook, dan IG saya ya. Di sana lengkap kok beberapa gambar beserta LPG-nya." Apakah itu yang mau kita katakan? Bukankah roti kita makan dan anggur kita minum? Bukankah tubuh dan darah Kristus itu telah menyatu di dalam tubuh dan darah kita? Bukankah kita juga turut serta dalam penderitaan dan kesengsaraan Kristus? Jikalau demikian, mengapa kita hidup seolah tidak pernah mengenal Kristus? Mengapa pikiran dan tindakan kita jauh dari karakter dan kehendak Kristus? Atau jangan-jangan kita terjebak dalam seremonial sakramental saja?
kita justru hidup tidak seirama dengan esensi perjamuan kudus itu sendiri. Jika tubuh dan darah Kristus itu ada di dalam diri kita, menyatu dengan tubuh dan darah kita, seharusnya kita memiliki karakter Kristus, melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan yang manusia kehendaki. Relasi kita dengan Allah jauh lebih bernilai dan bermakna daripada pengakuan publik di sosial media. Melakukan yang Allah kehendaki jauh lebih bernilai dan berharga dibandingkan jumlah like di sosmed. Mari berkarya bagi Tuhan dalam segala talenta dan karunia. Lakukanlah semuanya untuk Tuhan dan sesuai kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas limpah kasih karunia dan berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam segala talenta dan karunia yang Engkau berikan ini. Pakailah kami sesuai maksud-Mu. Berkatilah kami, keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, cita-cita kami, serta cinta kasih yang kami miliki. Tuhan berkati. Kami serahkan segenap pergumulan kami. Tuhan yang campur tangan menolong kami. Berkati kami hari ini Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.